Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Rizal dengan NIM 22650009. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah keamanan komputer. Di sini dengan tugas pertama itu komputer security. Pertama, keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Yaitu pertama, information based society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Kedua, infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Selanjutnya, kejahatan komputer semakin meningkat karena pertama, aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat. Online banking, e-commerce, elektronik data interface atau EDI. Kedua, desentralisasi server. Ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Keempat, meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Keenam, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source code program yang digunakan. Terakhir, berhubungan dengan internet. Selanjutnya, pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan potensi tersebut, penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Selanjutnya, prinsip dasar keamanan komputer. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Dalam confidentiality ini terdapat dua contoh, yaitu berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contohnya, data yang harus dijaga atau dirahasianya seperti data-data yang sifatnya pribadi atau nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung dan sebagainya. Data-data milik perusahaan atau perusahaan. Kedua yaitu integritas atau keaslian. Berarti menjamin bahwa data informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat dua mekanisme pengaman, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Ketiga, availability atau ketersediaan, yaitu berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Keempat, authentication atau autentikasi, yaitu metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang digunakan dalam keamanan komputer seperti autentikasi berbasis data kata sandi, berbasis kunci publik atau privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Kelima, authorizations atau otorisasi, yaitu memastikan bahwa
Pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau menyalahgunakan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Keenam yaitu non-repudiation atau tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Oke? Selanjutnya, ancaman keamanan komputer secara umum. Bisa dilihat pertama pada manusia. Hacking, cracking, atau sesiapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin seperti pihak yang berwenang. Contohnya seperti hacker gitu. Selanjutnya hardware failures bisa dilihat dan software failures dan terakhir adalah alam. Alam juga merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebanjiran, kebakaran dan sebagainya. Ini selanjutnya, ancaman keamanan komputer selanjutnya yang bersifat fisik dan ancaman keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel. Selanjutnya keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Dilihat enkripsi, virtual dan VPN. Selanjutnya keamanan dalam operasi. Security attack models. Menurut William Starr, Network and Internet World Security pada tahun 1995 terdiri dari interruptions atau perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Interception pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses satu informasi. Selanjutnya modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses dan tapi dapat juga mengubah tumbler atau aset. Selanjutnya fabrication atau pihak yang tidak berwenang dapat membantu hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Oke, selanjutnya instruksi serangan keamanan komputer harus dilihat. Internet service provider, terus masuk ke hacker, governance. Inilah contohnya seperti pada gambar berikut. Nah, ini contoh dari VPN. Oke, security but accidents. Yaitu SolarWinds Supply Chain Act pada tahun 2020 serangan cyber ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak atau memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur TI. Serangan ini memungkinkan peretas untuk mengakses dan mengambil alih sistem di perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, FireEye, dan Departemen Keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Dan beberapa contohnya sebagai berikut. Oke, ini lagi contoh-contohnya. Dan inilah 15 contoh kasus nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Pembobolan sistem KPU pada pemilu 2019, ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak instruktur dan perusahaan di Indonesia. Ketiga, pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2016.
Pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2015, serangan DDoS pada situs web tahun 2014, pembobolan database warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013, pembobolan situs web pada tahun 2012, pembobolan situs web Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011, serangan DDoS pada situs web pemerintah Indonesia pada tahun 2010, serangan Trojan Stuxnet pada instalasi nuklir Bushehr di Iran yang melibatkan perusahaan asal Indonesia pada tahun 2010. Serangan hacker ke situs web Mabes Polri pada tahun 2019. Serangan hacker ke situs web Presiden Republik Indonesia pada tahun 2008. Pembobolan situs web Kedubes AS Indonesia pada tahun 2007. Serangan virus I Love You pada tahun 2000. Serangan virus Melissa pada tahun 1999. Oke, inilah 7 prinsip keamanan komputer. Pertama, menerapkan kebijakan atau polisi keamanan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Kedua, perlakukan keamanan sebagai bagian internal dari keseluruhan sistem. Ketiga, penjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Keempat, pastikan pengembang menjelaskan tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Kelima, kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Keenam, asumsi bahwa sistem eksternal tidak aman. 7. Terakhir, identifikasi potensi pertukaran antara pengurakan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efek bisa dipecah. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.